Welcome to our channel, Math and Science Learning, Fun Learning Anywhere and Anytime. Hari ini kita akan belajar mengenai contoh soal dan pembahasan cermin datar. Check it out. Sepertinya nggak mungkin deh kalau di rumah kamu itu nggak ada cermin. Coba lihat di kamar kamu atau kamar orang tua kamu, pasti ada kan yang namanya cermin? Nggak cuma kamar aja loh yang dikasih cermin, jalanan pun nggak mau kalah. Ya, kamu pasti pernah melihat cermin seperti ini kan? Cermin tikungan atau safety mirror berfungsi membantu pengendara melihat kendaraan pada jalur yang berlawanan saat di tikungan. Itu tadi contoh cermin yang ada di jalanan ya guys. Apa di dekat rumahmu ada cermin seperti itu? Kalau dilihat sekilas, kenapa bentuk permukaannya nggak sama dengan cermin yang ada di rumah ya? Nah, di video kali ini kita akan mempelajari cermin datar. Apa saja sih ciri-ciri dari cermin datar? Nah, cermin datar ini merupakan cermin yang sudah umum ada di dalam rumah. Bentuk permukaannya datar. Biasanya sih dipakai untuk ngaca kan? Sebelum berangkat ke sekolah, pasti kamu harus ngaca dulu dong. Bagaimana sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar? Berikut adalah sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar ya guys. 1. Tegak. 2. Maya. 3. Sama besar. Bagaimana cara kita dapat mencari tahu jarak dan tinggi bayangan? Tinggi dan jarak bayangan terhadap cermin datar itu sama dengan tinggi dan jarak benda terhadap cermin. Perbandingan tinggi bayangan dengan tinggi benda pada cermin disebut perbesaran bayangan. Pada cermin datar, perbesaran bayangan dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S sama dengan 1. Keterangan M sama dengan perbesaran bayangan, H aksen sama dengan tinggi bayangan, H sama dengan tinggi benda, S sama dengan jarak benda ke cermin, S aksen sama dengan jarak bayangan ke cermin. Berapa ya jumlah bayangan yang terbentuk jika dua cermin datar membentuk sudut tertentu? Apabila sebuah benda berada di depan dua cermin yang membentuk sudut theta satu sama lain, maka akan terbentuk sejumlah bayangan. Jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua buah cermin datar yang membentuk sudut theta dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. N sama dengan 360 derajat dibagi theta dikurang 1. Dengan keterangan N sama dengan jumlah bayangan, theta sama dengan sudut apit kedua cermin. Jika kita ingin melihat seluruh bayangan cermin, berapa panjang minimum cermin yang dibutuhkan ya guys? Adapun rumus untuk menentukan panjang minimum cermin datar yang dibutuhkan agar seseorang dapat melihat seluruh tubuhnya adalah sebagai berikut. Panjang cermin minimum sama dengan 1/2 dikali tinggi badan. Mari kita perhatikan contoh soal dari cermin datar berikut ini. Check it out! Perhatikan soal berikut ini. Sebuah benda berada 200 cm di depan sebuah cermin datar. Tentukan A. Jarak bayangan, B. Jarak benda dengan bayangan, C. Perbesaran bayangan, D. Sifat bayangan. Perhatikan pembahasan berikut ini. A. Jarak bayangan pada cermin datar berlaku jarak benda sama dengan jarak bayangan, sehingga jarak bayangan adalah 200 cm dari cermin datar. B. Jarak benda dengan bayangan sama dengan 200 cm ditambah 200 cm sama dengan 400 cm.
C. Perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan adalah satu kali, di mana besar bayangan sama dengan besar bendanya. D. Sifat bayangan. Bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, terletak di belakang cermin. Bagaimana? Sudah memahami penjelasan tersebut? Mari kita berlatih kembali dengan mengerjakan soal-soal lainnya. Check it out! Perhatikan soal berikut ini. Sebuah benda terletak di depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 60 derajat. Tentukanlah jumlah bayangan yang terbentuk. Sudahkah kalian mendapatkan jawabannya? Yuk cek jawaban kalian, check it out! Perhatikan pembahasan berikut ini. Diketahui theta sama dengan 60 derajat. N sama dengan 360 derajat dibagi theta dikurang 1. N sama dengan 360 derajat dibagi 60 derajat dikurang 1. N sama dengan 6 dikurang 1. N sama dengan 5. Jadi jumlah bayangan yang terbentuk 5 buah. Jika jawaban kalian sudah benar, selamat ya. Bagi yang mau berlatih lagi, lanjut ke soal berikutnya ya. Check it out! Perhatikan soal berikut ini. Hitunglah panjang minimum suatu cermin yang dibutuhkan agar seorang penari adat yang tinggi badannya 160 cm dapat melihat seluruh tubuhnya. Jika kalian mendapatkan jawabannya, yuk cek jawaban kalian. Check it out! Perhatikan pembahasan berikut ini. Panjang minimum cermin yang dibutuhkan adalah setengah kali tinggi badan seseorang, sehingga panjang cermin minimum sama dengan setengah kali tinggi badan. Panjang cermin minimum sama dengan setengah dikali 160 cm. Panjang cermin minimum sama dengan 80 cm. Jadi, penari adat tersebut dapat melihat seluruh tubuhnya apabila berdiri di depan cermin datar yang panjangnya 80 cm. Oke, selamat ya bagi kalian yang sudah mempelajari contoh soal dan pembahasan cermin datar. Congratulations! Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.